Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Kita akan bersama-sama bersiap diri mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan di malam hari ini kami kembali dipersiapkan Tuhan untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada malam hari ini akan memberkati kami sekalian, sehingga kami boleh mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, terima kasih atas doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, sehingga kami sekeluarga, khususnya saya, bisa kembali berobat di Rumah Sakit YAP Yogyakarta, dan mohon terus doakan agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan berhasil baik, dan kami boleh kembali bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam keadaan yang lebih baik lagi. Baik, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Obaja pasal 1 ayat yang ketiga dan yang keempat. Obaja 1 ayat 3 dan 4. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, ini adalah satu peristiwa tentang keangkuhan kehidupan manusia yang tentu saja menjadi penghalang bagi seseorang, khususnya orang-orang percaya dan kita pada hari ini, jika ingin menikmati kasih setia, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Bahkan acap kali karena keangkuhan terjadi, maka kehidupan sebagai orang-orang percaya pun tidak bisa dinikmati di dalam Tuhan. Oleh karena apa? Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Dan dikatakan, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ini kejadian di mana Obaja mendapatkan penglihatan tentang Edom. Siapakah Edom? Edom adalah orang-orang atau bangsa keturunan Esau, di mana bangsa ini menjadi bangsa yang tegar tengkuk, menjadi bangsa yang sombong, menjadi bangsa yang angkuh. Tetapi memang di balik kesemuanya itu, bangsa ini bangsa yang begitu kuat. Ya, kuat. Ada banyak bangsa-bangsa lain yang dikalahkan oleh Edom. Ada banyak bangsa-bangsa lain yang mencoba untuk mengalahkan Edom, pun mereka justru mendapatkan kekalahan besar. Mengapa demikian? Karena Edom secara geografis mendapatkan keuntungan dari tempat tinggalnya. Dan di sana dikatakan, ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu. Engkau yang tinggal di liang-liang batu. Nah, kata tinggal di liang-liang batu sesungguhnya menggambarkan bagaimana Edom itu berada di suatu tempat yang tinggi. Di suatu tempat yang tinggi di mana batu-batu besar, gua-gua, perbukitan itu menjadi perlindungan mereka sekalian. Mereka berada di tengah-tengah perbukitan tinggi yang kuat, yang kokoh, dan tidak bisa sembarangan orang atau bangsa lain masuk ke wilayah Edom. Oleh karena hanya ada satu pintu saja yang sangat dijaga ketat, dan pintu itu berada di celah-celah batu. Sehingga kalau ada musuh yang datang, sebelum mereka sampai ke pintu, mereka sudah bisa terbunuh, oleh karena mereka terlihat dari atas. Karena kedudukan atau pengamanan dari bangsa Edom berada di bukit-bukit itu, sehingga makin mudah melihat musuhnya dan makin mudah untuk menyerangnya.
Engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Di samping mereka punya benteng yang begitu kuat, mereka punya akses yang sangat kecil untuk bisa dipakai oleh bangsa lain untuk masuk dan menguasai Edom. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa musuh-musuh itu akan terkalahkan lebih dulu sebelum sampai ke pintu gerbang Edom. Begitu kuat mereka. Mereka begitu menjadi bangsa yang tak terkalahkan. Oleh karena posisi dari tempat itu memang sangat-sangat menguntungkan buat mereka. Lalu apa yang dikatakan? Engkau yang berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Wah, begitu angkuhnya, begitu sombongnya. Bahkan dia merasa bahwa tidak ada bangsa-bangsa yang bisa mengalahkan kami. Tidak ada siapapun yang mampu menurunkan aku ke bumi. Artinya mengalahkan aku. Aku yang berada di liang-liang batu, aku yang berada di tempat ketinggian. Tidak akan ada bangsa lain yang bisa menguasainya, kemudian bisa meruntuhkannya. Tidak bisa. Lalu kesombongan yang lain muncul. Lihat ayat ke-10. Karena kekerasan terhadap Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Siapa Yakub? Saudaranya. Yakub adalah saudaranya. Tetapi Edom dengan kesombongannya melakukan kekerasan kepada mereka. Melakukan kekerasan kepada saudara sendiri. Melakukan kekerasan kepada karib, sahabat, keluarga sendiri. Dan itu dilakukan oleh Edom. Bapak yang saya kasihi, apa yang terjadi dengan saudara yang lainnya? Ayat 11. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membangun di atasnya, engkau pun seperti salah seorang mereka itu. Ketika Yerusalem sedang dalam kesulitan, ketika Yerusalem sedang dalam kondisi yang memprihatinkan, Edom yang adalah saudaranya tidak memberikan pertolongan, justru malah membebani saudaranya sendiri. Tidak peduli, tidak mau mengasihi, tidak mau menolong, tidak mau membantu. Malah dikatakan di sana, kamu berlaku seperti mereka. Yang menindas, yang mengejek, yang mengolok-olok. Dan nambah-nambahi beban mereka. Bapak bisa kasih apa yang kita sombongkan dalam kehidupan kita? Apakah kita juga akan berkata, karena kita punya banyak kelebihan, kita punya banyak materi, kita banyak keunggulan daripada yang lain, apakah kita juga akan berkata, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Siapa yang sanggup mengalahkan aku? Siapa yang sanggup meruntuhkan aku? Seperti pembuat kapal Titanic yang mengatakan, kapal ini luar biasa, kapal ini hebat, kapal ini tiada tandingannya. Bahkan Tuhan sekalipun tidak mampu menenggelamkan kapal ini. Ya loh. Saya mau katakan Tuhan kok dilawan. Tuhan kok dilawan. Akhirnya kapal itu tenggelam. Edom juga berkata, sekalipun Tuhan menggunakan bangsa-bangsa siapapun juga tidak akan pernah bisa meruntuhkan aku. Tapi Tuhan dengan kekuatannya meruntuhkan Edom. Apa yang menjadi kesombongan kita? Mari kita menjadi orang yang rendah hati. Jika kita punya kelebihan, mari kelebihan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Jika kita punya banyak hal yang tidak dipunyai orang lain, mari kita gunakan itu bukan untuk menguasai orang lain, bukan untuk memerintah orang lain, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan justru untuk memperlengkapi orang lain. Bagaimana hubungan kita dengan saudara kita? Edom tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan pergumulan. Edom yang mestinya bisa menolong justru malah membebani mereka. Tidak peduli dengan mereka. Oleh sebab itu mari kita peduli dengan saudara kita. Smyrna adalah saudara kita semuanya. Adakah di antara jemaat-jemaat kita di Smyrna yang membutuhkan pertolongan kita?
Jika kita punya sesuatu yang lebih, maukah kita berbagi dengan saudara kita di Smyrna? Jika kita melihat ada teman kita, sahabat kita yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan, maukah kita menolong dan membantunya? Jika saudara kita sedang dalam kesedihan, apakah kita mau datang dan memberikan penghiburan kepada mereka? Jika saudara kita di Smyrna dalam persekutuan kita, dalam jemaat kita, ada yang mendapatkan persoalan yang begitu rumit dan sulit dan ternyata kita mampu dan kita bisa menolongnya, apa kita bersedia untuk menolongnya? Bahkan jika ada di keluarga Smyrna, di jemaat Smyrna yang lemah imannya, yang undur dari persekutuan, yang undur dari kesetiaan, yang undur dari pelayanan, apakah kita juga akan peduli dengan mereka? Kita ajak mereka semangat kembali di dalam Tuhan, kita ajak mereka kembali untuk melayani Tuhan, atau kita tidak peduli dengan mereka? Apa yang terjadi dengan Edom setelah dia merasa bahwa dia lebih baik daripada yang lain? Dia merasa lebih kuat daripada yang lain. Dia merasa lebih bisa daripada yang lain. Apa yang terjadi pada Edom? Di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata, siapakah yang sanggup menurunkan aku? Lalu di ayat yang keempat dikatakan di sana, dari sana aku akan menurunkan engkau. Demikian firman Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menurunkan mereka. Karena Tuhan sangat benci dengan kesombongan. Tuhan benci dengan keangkuhan hidup. Maka Tuhan sendiri yang akan menurunkannya. Tuhan benci dengan kesombongan. Tuhan benci dengan keangkuhan hidup. Maka Tuhan sendiri yang akan menurunkan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh hidupnya. Semoga kita tidak ada di antara mereka. Lalu dikatakan dalam ayat ke-10, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Menunjukkan bahwa Tuhan bersungguh-sungguh menentang adanya kesombongan dan ketamakan. Tuhan sungguh-sungguh menentang adanya keangkuhan dalam kehidupan orang-orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan pasti akan bertindak kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang angkuh. Dia tidak mau ada anak-anak Tuhan yang jadi sombong dan yang jadi angkuh. Bapak Ibu saya kasihi, kiranya firman Tuhan ini akan mengingatkan kepada kita sekalian. Marilah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur dengan apa yang ada pada diri kita. Mungkin kita punya banyak kelebihan. Dan pasti di antara kita punya sesuatu yang mungkin tidak dipunyai oleh orang lain. Ketika itu ada dalam kehidupan kita, itu adalah Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk memperlengkapi orang lain. Smyrna terdiri dari berbagai macam latar belakang. Yang pasti masing-masing orang punya kelebihan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perbedaan ini bukanlah alat untuk menjatuhkan. Perbedaan ini bukanlah alat untuk perpecahan. Perbedaan ini merupakan alat untuk saling melengkapi. Saya tidak bisa, saudara melengkapi saya. Saya bisa, saya melengkapi saudara. Ketika teman-teman yang lain tidak bisa, maka saudara-saudara yang bisa akan melengkapi mereka. Dan pastilah mereka juga akan melengkapi saudara sekalian. Dengan demikian pasti Tuhan berkenan dengan kesehatan dan kesatuan serta yang kerukunan seperti ini. Ketika Edom menyombongkan dirinya dengan apa yang ada pada dirinya, bukan mereka bersyukur dan kemudian menggunakan itu untuk kemuliaannya, tetapi untuk keuntungan diri sendiri. Akhirnya Edom jatuh. Kita tidak mau seperti Edom yang punya kelebihan, punya hal-hal lain yang tidak dipunyai orang lain. Mari dengan kesadaran yang tinggi kita gunakan kelebihan kita untuk memperlengkapi orang lain. Kita gunakan kelebihan kita untuk melayani Tuhan. Kita gunakan kelebihan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, bukan untuk kesombongan dan juga bukan untuk
keangkuhan. Saya rindu jemaat-jemaat Smyrna dipenuhi dengan orang-orang yang luar biasa. Dipenuhi dengan orang-orang yang punya banyak kelebihan. Dipenuhi dengan orang-orang yang punya banyak talenta. Dan kelebihan, talenta, apa saja yang kita punya, mari kita gunakan bersama-sama untuk saling melengkapi dan untuk memuliakan nama Tuhan. Semakin giat melayani, semakin giat setia kepada Tuhan, dan bangga ketika kita bisa dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kesempatan yang masih ada sampai hari ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Suatu saat, kesempatan itu mungkin akan hilang. Atau jika kesempatan itu masih ada, kekuatan kita yang sudah terbatas. Mumpung kita masih ada sampai hari ini, dan kita masih punya kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu dengan segala kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan melalui jemaat di Smyrna. Terima kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini, kiranya membangun kami sekalian, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang bergiat di dalam Tuhan, yang semangat melayani dan mengabdi kepada Tuhan, yang mensyukuri atas semua yang Tuhan berikan kepada kami sekalian. Kami bersyukur atas setiap hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami, apapun itu, dan kami meyakini bahwa ketika Tuhan memberikan kepada kami, itu artinya Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami untuk berbuat banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat Tuhan yang mengikuti jam doa pada hari ini dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan perlindungan dari COVID-19. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.